Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-178. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka inayatuhu. Lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin. Bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdoli wa wujudun nawali. Inayatuhu, adapun perhatiannya Allah, pertolongan Allah fika pada dirimu, la li syai'in, bukan karena sesuatu yang ada minka pada dirimu. Wa aina kunta, wa aina, dan ada di mana kunta, wa aina, dan di mana kunta berada, siapa engkau dulu. Hina wajahatkah, ketika atau pada saat menghadap ka kepada kamu, apa inayatuhu, perhatiannya Allah. Wa qabalatkah, dan di mana kamu berada di saat wa qabalatka, di saat telah menyambut ka kepadamu, apa inayatuhu, perhatiannya Allah. Di mana lam yakun, tidak ada fi azalihi, di dalam zaman azalinya Allah tidak ada apa ikhlasu a'malin, keikhlasan dari amaliyah atau perbuatan-perbuatan. Wala wujudu ahwalin, dan begitu juga masih belum ada atau tidak muncul perilaku-perilaku spiritual. Bal, bahkan lam yakun, masih belum ada hunaka, di zaman azal itu, illa mahdul ifdoli, kecuali murni karunia-karunia Allah, wa wujudun nawali, dan hanya adanya peparing-peparing dari Allah. Artinya bahwa inayah Allah itu sesungguhnya telah diberikan kepada kita itu bukan karena faktor sesuatu yang kamu miliki. Jadi ketika Allah menetapkan dan mentakdirkan kita ini, bukan karena Allah itu mempertimbangkan bahwa kita itu memiliki sesuatu, tidak. Jadi itu murni inayah dan perhatian Allah yang merupakan menjadi sifat jaiznya Allah, yang dikemas di dalam iradah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dijadikan Allah, dijadikan manusia, dijadikan makhluk itu murni, murni inayahnya Allah, murni perhatiannya Allah. Kok bisa dikatakan murni? Iya, karena Allah tidak mempertimbangkan apapun pada saat itu. Jadi tidak mempertimbangkan apapun, artinya bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa. Jika tidak memiliki sesuatu apapun,
tidak punya keistimewaan, tidak punya mazia, dan belum ada sesuatu apapun yang kita perbuat pada saat itu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita atau alam semesta ini, terutama hamba ini, dipilih dan diciptakan oleh Allah. Bukan karena pertimbanganmu, ya kamu memiliki keutamaan, punya kelebihan, tidak, lali syai'in minka, kamu tidak memiliki apapun. Ya. Dan inilah yang disebut dengan inayah Allah yang luar biasa, yang termasuk bagian daripada sifat Rahman Rahimnya Allah yang diberikan kepada makhluk ini. Jadi kalau kita masuk surga itu wajarlah, ketika kita sudah dicipta, Allah membuat syariat berupa perintah dan larangan. Ya, siapa yang melaksanakan perintahnya Allah nanti akan mendapatkan reward dari Allah berupa dimasukkan surga, ini wajar. Ya. Atau orang itu nanti ketika ibadahnya istiqomah, menjadi orang yang tunduk, manut, ketika sudah lahir di dunia ini, kemudian Allah mencintai kepada seseorang itu, hamba itu wajar. Karena memang ada sesuatu yang kita berikan, ya, kita lakukan. Ada sesuatu yang kita lakukan, itu berupa ibadah tadi. Nah, sementara di zaman azali itu dulu, kok kemudian Allah memilih kita, ya, memilih kita sebagai makhluk, ya, dipilih oleh Allah sebagai hamba. Padahal pada waktu itu kita itu tidak memiliki apa-apa, tidak punya mazia, tidak punya kelebihan, masih belum juga ibadah loh. Jadi ini luar biasa bahwa ini betul-betul inayah Allah. Kita diciptakan di alam semesta sebagai hamba ini betul murni inayah Allah, bukan karena sesuatu yang kita miliki. Ya, belum, karena kita masih belum diciptakan, belum lahir, tapi oleh Allah sudah dipilih kelak akan menjadi seorang makhluk. Wa aina kunta, dan di mana kunta kamu berada, hina wajahatka, di saat, ya, wajahatka telah menghadapkan kepadamu, inayatuhu, perhatiannya Allah. Di mana? Ya, pada saat itu Allah sudah hadir, Allah sudah menyapa dengan inayahnya. Kamu disapa oleh Allah, sapaan berupa perhatian Allah. Ya, pada saat itu. Wa qabalatka, dan Allah juga menyambut kepadamu apa inayatu, yaitu sifat inayahnya Allah, perhatiannya Allah sudah diberikan pada saat itu. Ya, pada lam yakun, belum ada fi azali, di zaman azalnya Allah, apa ikhlasu amalin, yaitu keikhlasan dari amal-amal perbuatan kita itu masih belum ada. Kita masih belum wujud kok, belum jadi makhluk, tapi oleh Allah ditentukan, dipilih, kemudian kelak akan menjadi makhluk itu, ya, itu kan luar biasa. Itu kan merupakan inayah mutlak, inayahnya Allah. Ya, kecuali saya gambarkan tadi, kalau kita itu sudah beribadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, yang kemudian kita dikasih reward berupa surga, itu wajar. Padahal di zaman azali itu kita masih belum melakukan amal perbuatan, keikhlasan amal, belum. Wala wujudu ahwalin, begitu juga masih belum ada munculnya perilaku spiritual, kondisi-kondisi perilaku ahwal ini belum juga, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah juga masih belum. Tapi kok dipilih oleh Allah lah, dipilihnya Allah kelak menjadi makhluk seperti kita ini merupakan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Balam yakun, bahkan lam yakun masih belum ada, hunaka, di sana, di zaman azal itu masih belum ada, illa mahdul idzoli, hanya pure
karunia Allah. Kalau bahasa sekarang itu ansih, seluruhnya itu merupakan karunia-karunia dari Allah. Wa wujudun walidan, yaitu berupa adanya pemberian-pemberian Allah. Ini jelas. Jadi ini semuanya adalah inayah Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka patut kita bersyukur oleh Allah. Ya, bersyukur kepada Allah itu patut kita. Dipilih oleh Allah. Kemudian dijadikan makhluk padahal kita masih belum apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Kita juga masih belum melakukan ibadah. Kemudian dipilih oleh Allah, itu berarti inayahnya Allah. Yang disebut dengan mahdul ifdzol ini murni pure karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kultu, saya katakan, mimma, sebagian daripada sesuatu, tawatarot, yang telah menjadi mutawatir. Jadi menjadi tawatir itu sudah diriwayatkan, periwayatannya sangat banyak periwayatan. Tawatarot telah menjadi mutawatir bi dengan ma. Apa yang telah menjadi mutawatir yaitu al-akhbaru, yaitu hadis-hadis atau dalil-dalil. Wan nukulu, dan dalil nakal. Wa wafaqo, dan sudah tawafuk. Ya, tidak sesuai, sudah sesuai apa al-mankulu, dalil yang dinukil, al-makula, sesuai dengan yaitu akal. Artinya bahwa dalil nakli baik berupa ayat Quran maupun hadis, termasuk logika ini, bahwa berita, ya, ilmu pengetahuan tentang bahwa ini semua inayahnya Allah, itu kabar seperti ini sangat mutawatir. Periwayatannya itu benar-benar mutawatir. Ya, penjelasan tentang bahwa inayah Allah itu telah diberikan kita dan kemudian telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah di zaman azali, itu sesuatu yang sudah mutawatir dalil-dalilnya, baik dalil nakal maupun dalil akal. Annama, akan sesungguhnya sesuatu, sya'a, yang telah mengendaki, siapa Allah, ya, yakunu, maka akan ada apa ma. Ini sudah menjadi satu kaul yang mutawatir, bahwa segala sesuatu yang sudah ada di dalam genggaman kehendak Allah, bahwa sesuatu itu pasti akan wujud, sesuatu itu akan hadir, sesuatu itu akan ada. Pokoknya sesuatu kalau sudah dikehendaki adanya oleh Allah, pasti ada. Sebaliknya, wama lam yasha Rabbuna lam yakun. Wama, dan sesuatu lam yasha, yang tidak menghendaki, ya, siapa Rabbuna, Tuhan kita, lam yakun, maka pasti tidak ada. Jadi segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada dan datang dan hadir. Entah itu hadir sekarang maupun nanti kelak. Ya. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka pasti tidak akan muncul dan tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu, wa masyiatu, maka adapun kehendak Allah Ta'ala halimaha, agung ya Allah, itu qadimatun, bersifat yaitu dulu atau qadim. Artinya bahwa segala sesuatu, ya, kehendak Allah itu seluruhnya sifatnya kok, artinya sudah ada di zaman azali. Jadi seluruh kehendak-kehendak Allah itu sudah ditetapkan di zaman azali. Di annaha, karena sesungguhnya masyiah, apa yang sudah dikehendaki Allah. Jadi bahasa masyiah itu apa yang dikehendaki. Sesuatu yang dikehendaki itu ainu iradati, menjadi inti atau sumber kehendaknya Allah, keinginannya Allah. Ya, keinginan Allah. Tidak ada
yang mampu mengintervensi. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, doa pun itu sesungguhnya bukan intervensimu, karena semuanya sudah ditata, sudah dikapling, sudah ditakdirkan oleh Allah. Masyiah, yasha, kehendak Allah itu kan sudah ditetapkan sejak zaman azali. Karena apa? Disitulah karena sesungguhnya masyiah itu menjadi inti atau sumber kehendaknya Allah. Dan setiap kehendak Allah itu wa iradatuhu, sedangkan adapun kehendak Allah itu ala wifqi ilmihi, sesuai tawafuk met dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh apa yang terjadi di alam semesta itu sudah ditentukan oleh Allah di zaman azali berupa qada dan qadar, dan seluruhnya itu sudah ada di dalam pengetahuan dan pengawasan Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tercecer. Ya, setiap apapun yang sudah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah itu pasti seluruhnya itu ada di dalam pengetahuan Allah, sudah diseleksi oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah. Ya, pengetahuan Allah tentang itu wa ilmuhu lah ini. Sedangkan adapun sifat ilmunya Allah itu qadimun juga qadim. Jadi kehendak Allah itu qadim, ya, kehendak Allah itu qadim, dan ilmu Allah itu juga qadim. Wa kullu ma, maka adapun setiap sesuatu ya beruzu yang muncul fi alami syahadati, di alam wadak, alam penyaksian, alam dunia ini seperti sekarang ini. Jadi apa-apa yang tampak di alam dunia ini fa innama huwa, bahwasanya sejatinya huwa adapun kullu, setiap yang muncul di dunia ini itu ma, sesuatu qaddaruhu yang telah mentakdirkan kepada ma, siapa al-haqqu, yaitu Allah yang hak, telah ditentukan fi alamil waibi, yaitu di alam waib, di alam zali dulu, di zaman azali dulu, kan itu alam waib, alam yang tidak bisa dilihat, disaksikan oleh mata telanjang, oleh mata kepala. Jadi apa-apa yang terjadi dan muncul sekarang ini sesungguhnya sudah ditakdir, sudah dikapling, sudah diputuskan oleh Allah. Ya, nah keputusan dan takdir atau takdir Allah atau qada Allah itu semua yang muncul sekarang ini, yang tampak ini, semua diputuskan di alam waib, di zaman azali dulu. Maka itu jufatil aklam, maka sudah kering al aklamu, catatan-catatan takdir itu, tulisan-tulisan kolam takdir itu sudah kering. Artinya sudah nggak mungkin dirubah kalau sudah takdirnya Allah. Habis itu waktu wiat dan sudah dilipat apa suhufu itu suhuf, lembaran-lembaran takdir itu sudah dilipat, sudah tidak mungkin dibuka lagi. Qala dawuh siapa Allah Ta'ala wa Ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala ma asabah, tiada menimpa min musibatin, dari sebuah musibah. Tidak akan menimpa sebuah musibah itu fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak akan pernah menimpa musibah itu pada diri kalian semua. Illa fi kitabin, kecuali seluruhnya tadi itu sudah ditetapkan, sudah ditulis di dalam, yaitu apa? Di dalam catatan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dicatat min qabli an nabra'aha, sebelum kami, katanya Allah, sebelum kami menghadirkan atau menampakkan akan sesuatu tadi, ya,
Kalau itu musibah ya itu sebelumnya sudah kami tetapkan. Sebelum kami lahirkan, kami hadirkan musibah-musibah itu, baik musibah alam semesta maupun musibah pada jiwamu semua itu sebelum kami hadirkan pada dirimu itu sudah kami tetapkan, yaitu zaman azali. Tetapi umpamanya Allah pun merubah kemudian dari keputusan inna dzalika, sesungguhnya hal itu, untuk menampakkan sesuatu yang sudah ditakdir dulu itu loh. Allah bagi Allah itu yasirun, gampang. Ya, gampang. Ini ada di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Maksudnya nudhiruha, nudhiruha. Kami telah memperlihatkan, menampakkan akan musibah. Ya. Karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali dulu. Maka itu fala sa'adata, tidak ada kebahagiaan, wala syaqawata, dan tidak wala syaqa'a, dan tidak ada celaka. Illa, kecuali waqad sabaqo, sungguh telah lalu. Ya. Bima, akan keduanya, sa'adah dan syaqo, apa al-qadaru, ketetapan takdirnya, wal qada'u, dan keputusan qada'nya. Artinya kebahagiaan dan celaka. Orang itu kok bahagia, berarti ini sudah ditulis dulu di zaman azali. Begitu juga orang ini celaka, orang ini nanti matinya tabrakan satu misal, ini semua sudah dicatat. Sudah lebih dulu catatan-catatan takdir dan kodoknya. Ya. Jadi orang mau bahagia, susah, senang, itu semuanya sudah dicatat dulu oleh Allah, kodok dan takdirnya, yaitu di zaman azali. Di dalam satu hadis dikatakan as-sa'idu man sa'ida fi batni ummihi wasyaqiyu man syaqiya fi batni ummihi. As-sa'idu, adapun orang bahagia, itu siapa? Itu man, orang. Sa'ida, yang bahagia siapa? Man fi batni ummihi, ketika ada di dalam perut ibunya. Begitu dia wasyaqiyu, adapun orang yang celaka, itu man, orang, syaqiyah, yang celaka fi batni ummihi, yaitu ada di dalam perut ibunya. Artinya celaka itu sudah ditetapkan oleh Allah pada saat pada saat ruhnya kita itu dipertemukan dengan jasad. Ketika Allah memberikan ruh pada jasad-jasad atau janin yang ada di perut ibunya, disitulah bahagia dan celaka ditetapkan oleh Allah, yaitu pada saat ada di dalam kandungan seorang ibu. Jadi bukan sekarang. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah lalu apa qauluhu, dawuhnya, ya, ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafsin, tidak ada dari keinginan jiwa, tubdihi, yang kamu tampakkan, apa nafas, kamu tampakkan ya nafas, illa walau, kecuali walau bagi nafas itu qadarun, sudah ditetapkan takdirnya, fika, pada dirimu. Jadi keinginan-keinginan yang muncul dari dirimu, ngerentek hati, kamu punya keinginan ini dan itu semuanya, ya, semuanya yang kamu tampak sekarang itu, keinginanmu sekarang itu pengen ini, itu sesungguhnya semuanya itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah kepadamu. Yumdi, baru kemudian Allah melaksanakan, merealisasikan, ya Allahu akan takdir tadi. Ya. Maka itu faidha alimta, maka jika kamu sudah yakin, dzalika, akan hal itu. Hal itu artinya bahwa kehidupan ini sudah ditetapkan di zaman azali akan kodok dan kodarnya. Kalau itu sudah kamu yakini, bahwa seluruh aktivitas kita, diam, gerak kita, apapun yang terjadi pada kita itu, kalau kamu yakin
bahwa itu semua sudah ditetapkan di zaman azali, maka ayyuhal insanu, manusia, ya, maka ketika sudah ditetapkan seperti itu, ya, ayyuhal insanu, manusia, iktafaita, maka cukuplah siapa engkau. Sudahlah, terima cukup siapa kamu, cukupkan siapa engkau, biilmihi, dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu kehendak Allah, ya, yang tadi kehendak Allah, ya, keinginan Allah yang sesuai dengan pengetahuan Allah. Itu cukup dengan pengetahuan Allah yang sudah ditetapkan as-sabiqi di zaman dahulu, di zaman azali. Antolabika, dibandingkan kamu meminta Allahiki di saat sekarang, ya, sudah kamu cukup seperti itu aja, kamu ndak ruwet, kamu nggak mikir, artinya usah banyak doa lah, ya, nggak usah banyak menuntut pada Allah, doa-doamu itu sudah cukupkan. Kalau sudah dicekapkan, kalau sudah dicukupkan, kalau sudah ditetapkan dengan takdir Allah, seluruh apa yang terjadi sudah cukup ketentuan Allah yang Allah sudah ketahui sejak di zaman azal itu, daripada kamu minta. Wabakiyah, tinggal tolak buka permintaanmu. Sekarang tinggal permintaanmu itu karena kamu sudah diminta agar supaya jangan banyak nuntut, sudah cukupkan dengan takdir Allah. Andaikan kamu harus berdoa, maka wabakia, dan tinggal tolak buka keinginanmu atau permintaanmu. Andaikan kamu harus berdoa kepada Allah, jadikan doamu itu ubudiyatan, atau kepada pengabdian. Sekarang tinggal jadikan permintaan doamu itu sebagai bentuk pengabdian. Wa adaban, sebagai etika ma'arububiyati, bersama yaitu sifat ngaturnya Allah. Jadi andaikan kamu, pertama, kalau toh harus berdoa, maka jadikan doa itu sebagai bentuk ngabdi. Ya. Tahu ngabdi itu, ya, menunjukkan kamu itu butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Urusan dikasih enggak itu jauh usah, itu urusan Allah. Jadi sekarang mulai belajar jadikan doa-doa itu sebagai tempat pengabdian atau bentuk-bentuk pengabdian kepada Allah. Wa adaban, salah. Wa adaban, dan sebagai etika. Wa adaban, dan sebagai etika. Ya, etika ma'arububiyati, bersama yaitu sifat ketuhanannya Allah. Etika ini bahwa kamu harus diatur seperti itu loh. Doa itu kan aturan Allah, jadi kamu ngikuti doa itu karena ikut aturan Allah. Ya, gitu aja. Jangan sebagai tempat menuntut untuk memenuhi kebutuhan nafsu-nafsumu itu. Wa illa, dan kalau tidak, fa inayatuka fika, wa illa, dan kecuali fa inayatuhu fika sabiqatun. Ya. Wa illa fa inayatuhu, maka adapun perhatiannya Allah. Fa inayatuhu ini. Wa illa, kecuali fa inayatuhu, maka adapun perhatian Allah fika, pada kamu itu sabiqatun, sudah lebih dulu, ya, datang ala wujudika, dibandingkan akan wujudmu atau diciptakan kamu di dunia ini. Ya. Jadi ini semua merupakan inayah Allah. Ketika kita ini dipilih oleh Allah, kemudian jadi manusia, dulu itu perhatiannya Allah luar biasa. Perhatian Allah yang lebih awal atau sudah ada sejak zaman azali, sebelum kita ada, sebelum kamu wujud itu
Perhatiannya Allah itu bukan lali syai'in minka, bukan karena sesuatu yang kamu miliki, bukan karena itu memang inayah Allah. Jadi Allah menciptakan kamu atau kita ini tanpa pertimbangan. Kamu waktu itu memang tidak punya hak. Lali syai'in, tidak ada sesuatu minka pada dirimu tastahiku yang kamu berhak bi dengan syai' inayatahu akan perhatian Allah wa minatahu dan peparingnya Allah. Jadi itu murni inayahnya Allah yang telah ditetapkan di zaman azali sebelum kamu ada. Karena apa kalau disebut inayah Allah? Karena kamu tidak punya sesuatu apapun yang menjadikan tuntutanmu untuk mendapatkan perhatian dan peparing Allah. Tidak ada. Kalau sekarang mungkin Buddha nuntut ke Allah karena kamu berdoa, kamu sholat, nuntut surga, itu wajar. Di zaman itu, waktu itu murni inayahnya Allah. Karena lali syai'in minka tastahiku bihi inayatahu wa minatahu. Karena tidak ada sesuatu apapun minka yang berasal darimu atau bersumber darimu tastahiku yang menjadikan berhak bihi dengan syai' inayatahu akan perhatian Allah wa minatahu dan pemberian Allah. Wa aina kunta, dan di mana kunta kamu berada dulu. Coba kamu bayangkan kamu itu ada di mana dulu. Ya. Hina wajahatka, ketika menyapamu. Enak begitu aja. Menyapamu apa inayatuhu, perhatiannya Allah. Coba kamu perhatikan, kamu di mana? Ya. Ketika inayah Allah menyapamu itu fi azali, di zaman azalinya Allah. Hina sabakot, di saat itu sabakot telah lebih dulu laka kepadamu minhu, dari Allah. Apa al inayatuhu, yaitu inayah Allah. Coba, jadi kamu itu loh, ya sudah disapa oleh Allah dengan inayahnya di zaman azali itu. Berupa apa itu? Ya berupa kamu ditetapkan hina sabakot pada saat itu sebab lebih dulu inayah Allah berupa kodok dan qadar. Wa kata baga, dan Allah telah menetapkan kamu bi jumlati ahli riayati wal hidayati, yaitu ada di dalam sekelompok ya orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan Allah dan orang-orang yang ada di dalam hidayahnya Allah. Ketika sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa, kemudian lama istantokokah, ketika Allah mengucapkan kepadamu, istantokokah, ketika Allah berbicara kepadamu, yaumal mitsaqi, yaitu pada saat masa perjanjian. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bicara kepada kamu pada saat perjanjian. Akrorta, kamu mengakui birububiyatihi, akan sifat ngaturnya Allah, akan rububiyahnya Allah. Ya, akan rububiyahnya Allah. Jadi di zaman dulu, di zaman azali itu, ketika itu kamu sudah mengakui akan keesaan atau ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa aina kunta, dan di mana kunta ada kamu dulu, hina qobalatka, di saat qobalatka menyambut kepadamu abari ayatuhu, yaitu perhatian Allah. Ada di mana? Ya, kamu ketika inayah Allah itu menyambutmu. Ya, wahifduhu, dan pemeliharanya Allah. Ada di mana dulu kamu itu? Artinya ini membuktikan bahwa murni Allah yang memberikan inayah itu. Tanpa pertimbangan kamu, bukan karena diintervensi kamu, bukan karena ibadahmu, bukan karena keikhlasanmu, bukan. Karena di mana waktu itu kamu dicari, memang di mana kamu. Seakan-akan memang kamu tidak punya apa-apa.
yang kamu haturkan untuk menjadi pertimbangan Allah yang kemudian Allah memilihmu, itu enggak ada. Justru Allah telah, inayah Allah telah menyambutmu dan Allah juga telah memeliharamu. Kenapa wa anta fi dzulmatil ahsya, di mana kamu pada waktu itu fi dzulmatil ahsya, ada di dalam kegelapan yang liar. Artinya pada saat seperti itu kamu itu ada di dalam perut. Ya, pada di rahim atau di perut waktu itu. Itu yang nyambut ya Allah, yang memperhatikan Allah, yang melindungi Allah kan pada saat itu. Ya, kalau bukan karena inayah Allah, perhatian Allah kepada kamu itu, ya tentu nggak akan hidup. Kalau cuma bapakmu aja, wong suruh carikan berikan susu aja kadang marah-marah kok. Sudah dikasih air aja. Gitu. Itu seluruhnya adalah Allah. Ketika kamu ada di dalam perut ibumu, Allah yang memperhatikanmu, Allah yang memeliharamu, ya, seluruh kebutuhanmu. Ya, wa anta fi dzulmatil ahsyai, pada waktu itu wa anta adapun engkau fi dzulmatil ahsyai, ada di dalam kegelapan yang liar atau ada di dalam perut. Ketika itu ajro, pada saat itu ajro, Allah telah mengirimkan alaika kepadamu rizqahu, akan rizkinya Allah. Melalui apa? Min urukid dami, melalui pembuluh darah. Ini. Jadi kamu ditransferi oleh Allah, dikirimi rezeki oleh Allah, ya, berupa makanan, asupan makanan itu melalui pembuluh darah, dan itu yang nyuplai itu Allah, yang nyuplai Allah. Orang tua nggak tahu, ya. Jadi orang tuamu itu hanya ibaratnya orang itu apa ya, ngurung toh. Kalau ibaratnya ayam tuh ngurung, yang mandikan, yang ngasih makan, yang perhatikan itu bukan kamu hanya ngurung toh. Itu pun kadang kalau ngurung itu ya kadang ditinggal, kadang tinggal tidur, ya. Nah, pada saat itu kamu sesungguhnya sekalipun ada di dalam perut, di dalam tempat yang gelap, Allah tetap mensuplai rezekimu melalui urukid dami, yaitu melalui pembuluh darah. Wa hafizaka, dan Allah telah memeliharamu fi dzalikal mustaudai, yaitu ada di dalam perut tadi. Tidak hanya Allah menyuplai rezeki, makananmu, gizimu, tidak hanya itu, tetapi Allah sekaligus memelihara kamu fi dzalikal mustaudai, yaitu ada di tempat penitipan tadi. Dititipkan di mana kamu? Ya di rahim. Ya. Hatta istadat, sampai menjadi kuat apa a'dhauka, anggota tubuhmu. Wa qawiyat, dan menjadi kuat apa arkanuka, yaitu sendi-sendi tulangmu. Kamu dititipkan di situ, di perut. Dan yang melihara Allah. Nah, baru kemudian fa'akhrajaka, maka kemudian Allah melahirkanmu ila rifqihi, untuk menerima belas kasihnya Allah. Wama, dan sesuatu yassaro, Allah menggampangkan, diberikan kemudahan oleh Allah, Allah memberikan kemudahan laka kepadamu, min rizqihi, berupa rizkinya Allah. Jadi kamu diperhatikan betul oleh Allah itu. Begitu Allah sudah menetapkan kodok, takdirnya oleh Allah dikawal sampai kemudian lahir, disuplai rezekinya, ya, melalui pembuluh darah. Habis itu dititipkan oleh Allah di rahim sampai menjadi apa, anggota tubuhmu itu kuat, dan sendi-sendi tulangmu juga kuat. Baru kali itu kuat, maka oleh Allah kamu dikeluarkan, ya, ibumu biar melahirkan kamu, kemudian kasih sayang. Tidak hanya itu, tetap diberikan kemudahan rezeki. Lam yakun fi azalihi, lam yakun, yang tidak ada dulu, fi azali, di dalam azalinya Allah, ya, tidak ada kelebihan apa-apa kamu di zaman azalinya Allah.
Lam yakun, tidak ada fi azali, di dalam zaman azalnya Allah, hina wajahatka, di saat wajahatka menyapamu, apa inayatuhu, inayah Allah. Ya. Pada di zaman azalinya Allah itu kamu tidak ada. Ketika kamu disapa oleh inayah Allah, ya. Wala fi mustaudaika, dan masih belum ada. Jadi kamu lam yakun, belum ada di dalam azalinya Allah itu, apapun yang kamu perbuat itu belum ada. Tapi ketika itu inayahnya Allah telah didatangkan kepadamu. Kamu sudah disapa oleh inayahnya Allah. Wala fi mustaudaika, dan tidak ada pula. Ya, tidak ada pula fi mustaudaika, ketika kamu ada di dalam, yaitu tempat penitipan. Kamu saja tidak bisa berbuat apa-apa di saat kamu sedang dititipkan Allah di dalam firrahimi, di dalam rahim. Hina qobalatka, ketika menyambutkah kepadamu apa riayatuhu, yaitu pemeliharanya Allah, ya. Ikhlasa amalin, itu berupa akan keikhlasan amal, wala wujud ahwalin, dan tidak ada pula yaitu adanya perilaku spiritual tastahiku, yang menjadi hak biha, dengan ikhlasu amal dan wujudi ahwal, wujud dan nawali, untuk memperoleh pemberian-pemberian Allah. Dong kan? Jadi ketika kamu disambut oleh Allah, disapa oleh inayahnya Allah, ya, padahal kamu belum melakukan amal ibadah, belum ada keikhlasan, belum pula kamu melakukan yaitu ibadah yang bersifat ahwal. Kok bisa kamu kemudian mempunyai hak tastahiku, yang kemudian kamu mengambil hak dengan melalui ikhlas, padahal ikhlas belum ada. Dengan peparing-peparing itu wujud dan nawali, akan adanya peparing. Padahal lam yakun, bahkan lam yakun, tidak ada fi dzalikal waqti, pada waktu itu. Di waktu zaman azali dulu, sampai ketika ada dititipkan di perut ibumu, itu lam yakun fi dzalikal waqti illa mahdul ifdal, kecuali seluruhnya adalah murni, yaitu karunia Allah, wa azimun nawali, dan keagungan peparing-peparing Allah. Qala Dawu, siapa? Al-Wasiti, Syekh Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau Syekh Al-Wasiti. Beliau mengatakan, aksamun kusimat wa nu'utun ujriyat kaifatus tajlabu bi harokatin au tunalu bi muamalatin. Syekh Al-Wasiti berkata begini, aksamun kusimat, ya, bagian-bagian, aksamun, adapun bagian-bagian, kusimat, yang telah dikapling, telah dibagi dari bagian takdir-takdir Allah kepada makhluk. Artinya bahwa seluruh perbuatan makhluk atau apa yang terjadi di alam semesta ini, seluruhnya sudah dikapling-kapling, sudah dibagi Allah. Wa nu'utun ujriyat, dan sifat-sifat ujriyat baru direalisasikan. Kaifatus tajlabu, bagaimana bisa menarik, bagaimana bisa dilakukan, diharokatin dengan usaha-usaha, dengan gerakan-gerakan, autunalu, atau bisa diperoleh bimuamalatin, dengan transaksi-saksi. Bagaimana mungkin? Semuanya sudah dikapling. Ya, tidak bisa. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, dan termasuk apa yang kita lakukan, itu semuanya sudah dikapling oleh Allah, sudah dibagi. Ya, tinggal hanya menjalankan doa Allah. Ya, artinya sudah kemudian ditakdir sekarang, kamu laksanakan, makan, kamu minum, kamu sekolah, begitu toh sudah. Itu tinggal sifatnya seperti itu. Ya.
Maka itu bagaimana kok bisa menarik? Bagaimana kok bisa ditarik? Dipengaruhi dengan gerakan, nggak ada pengaruhnya apa-apa gerakan-gerakanmu itu. Begitu juga tidak bisa akan diperoleh dengan apa? Dengan transaksi, dengan usaha, muamalah, tidak bisa. Nah itu waqala dawu siapa asyairu seorang penyair, wala amala minni iktasabtuhu siwa ma di fadlin la bi syai'in yu'allilu. Wala amala, tidak ada amal perbuatan minni yang bersumber dari aku ilaihi kepada Allah itu iktasabtuhu, aku yang melaksanakan. Jadi apa-apa yang aku suguhkan, aku sampaikan kepada Allah itu dari amal itu sungguhnya bukan amalku. Tidak ada amal yang bersumber dari aku, tidak ada ibadah yang bersumber dariku. Siwa mahdi fadlin, murni selain murni karunia Allah. La bisyai'in, bukan karena sesuatu yu'allalu yang bisa dijadikan alasan. Jadi tidak bisa. Ya, tidak bisa itu. Wa qala dawu akhar, yaitu penyair yang lain, wa kuntu qadiman atlubul wasla minhum falamma atanil ilmu wartafa'al jahlu alimtu bi annal abda la talabalah wa in qarabu fadlun wa in ba'adu adlun wa in nadaru lam yudiru ghaira wasfihim wa in sataru fasitru min ajalihim yahlu. Nanti kita akan sambung lagi karena ini low power, kekuatan rekamnya habis baterainya, mohon maaf. Kata Mutiara 178 saya buat seri kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.